keluarga besar GBI Lilian Tirta Kencana yang dikasih dalam Tuhan Yesus, yang sedang mendengarkan ibadah persetiaan melalui live streaming saat malam hari ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sampai saat ini boleh merasakan pemeliharaan Tuhan, kasih penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang sempurna. Saya undang Bapak Ibu Saudara, mari kita mau bersama-sama untuk memuji nama Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Syukur bagimu Tuhan, syukur Yesus. Terima kasih Bapa. Di saat malam hari ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mau tunduk di hadapanmu Tuhan, di malam hari yang indah ini. Kami mau menyerahkan setiap pujian kami Bapa. Kami mau menyerahkan setiap ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah Bapa di malam hari ini momen yang tepat buat kami Bapa untuk berserah penuh kepadamu Tuhan. Kami mau menyerahkan sepenuhnya hidup kami kepadamu Tuhan. Kau yang melayakkan kami Tuhan Yesus. Kami mau bersyukur Tuhan. Kau terima setiap pujian kami Tuhan. Apa yang boleh kami pujikan untukmu kiranya menyenangkan hatimu Bapa. Terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, kami imani hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kita mau menyembah nama Tuhan, kita mau memuji Dia, kita mau menyerahkan hormat kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Beri puji, beri hormat bagi Yesus. Haleluya. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta berkuasa, mulia. Segala bangsa kan datang menyembah.
ucapan syukur kami Tuhan. Inilah pujian kami kepada-Mu Yesus. Kami memberikan hormat kami kepada-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan. Kami mau senangkan nama-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, senang-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari kita katakan dengan penuh iman kita, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu Yesus. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Inilah hati kami Tuhan. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Benar Tuhan, menyenangkan-Mu Yesus. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduan kami Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Hanya ini kerinduan kami Yesus. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kerinduan kami Tuhan. Di saat malam hari ini Bapa, kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau menyerahkan sepenuhnya hidup kami kepadamu Tuhan. Bila Engkau memberkati kami ya Bapa, dan Engkau memberkati hamba-Mu yang akan memberitakan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau biarlah buka telinga kami ya Bapa, pikiran kami, supaya apa yang boleh kami dengar di saat malam hari ini boleh menjadi pedoman dalam hidup kami Bapa. Kau pakai kami ya Bapa.
hamba-hambamu yang mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Apa yang boleh kami terima, boleh kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, shalom saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh bertemu kembali di acara live streaming Philadelphia Family. Mari kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dari Mazmur 37 ayat yang keempat. Mazmur 37 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, "Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu." Selasa yang lalu kita belajar tentang kejujuran yang juga memberikan dampak. Tuhan begitu mengasihi, Tuhan begitu senang, dan Tuhan begitu mencintai. Bahkan Tuhan memberikan jaminan kepada orang yang jujur. Nah, hari ini kita akan melihat rahasia tentang bergembiralah karena Tuhan, dengan tema hati yang gembira. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, berbicara mengenai hati yang gembira. Semua manusia kita punya hati. Ya, kita semua punya hati, tetapi belum tentu hatinya bergembira. Atau dengan kata lain, kita punya hati, tetapi belum tentu kita bisa bergembira hatinya. Nah, lalu kemudian yang kedua, bergembira seperti apa? Ada banyak orang yang bergembira hanya ditujukan bahwa dia bisa tertawa, dia bisa tersenyum, pasti dia sedang bergembira. Kita melihat atau kita sering menyanyikan satu lagu mungkin sekolah minggu yang kadang lebih banyak untuk menyanyikannya. Hati yang gembira adalah obat. Nah, saudara, banyak orang menyanyikan pujian ini memang dengan sukacita, nyanyinya seperti bergembira luar biasa, sampai berjoget, sampai mungkin bahkan ada orang yang sampai melonjak-lonjak. Tetapi kenyataannya setelah itu tidak bisa menikmati kegembiraan kembali. Nah, saudara yang perhatikan di sini, ada banyak orang yang nyanyikan itu semangat, tetapi hanya sebatas di dalam menyanyikan saja tanpa mengetahui kebenarannya serta menerapkannya di dalam hidup ini. Apa sih yang dimaksud dengan hati yang gembira? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, di dalam ilmu kesehatan juga mengatakan bahwa hati yang gembira itu sebenarnya bisa membuat tubuh kita mengeluarkan hormon endorfin yang membuat sistem kekebalan tubuh bisa meningkat, yang juga bisa mencegah seseorang hormon endorfin, ya, membuat seseorang tidak mudah kena penyakit. Dan inilah yang kemudian sinkron dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Amsal 17 ayat yang ke-22 berkata, "Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang." Hati yang gembira adalah obat yang manjur, bukan sekedar obat, tetapi obat yang manjur. Kenapa? Karena bukan hanya sekedar mampu membuat kita mulutnya bergembira saja, tertawa saja, tetapi ada satu kekuatan yang dari dalam yang memungkinkan kemudian hormon itu muncul dan menghasilkan kekebalan tubuh kita yang membuat kita menjadi pribadi yang imun. Kondisi hari-hari ini makanya semakin kita ketakutan, semakin kita terpuruk, semakin kita tidak berdaya, semakin rentan akan kena penyakit, akan kena bakteri, bahkan mungkin kekebalan tubuh kita juga akan semakin turun. Nah, saudara perhatikan di dalam ayat ini, hati yang gembira itu adalah obat, sehingga tidak bertentangan dengan ilmu kesehatan. Apa yang ada di dalam Alkitab, yang dikatakan oleh Alkitab itu bisa diuji kebenarannya lewat ilmu kesehatan, yaitu mengenai hati yang gembira. Nah, di dalam Amsal 15 juga ayat yang ke-13, hati yang gembira bukan hanya obat yang manjur. Amsal 15 ayat yang ke-13 berkata, "Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat." Hati yang gembira bukan hanya sekedar obat yang manjur, tetapi membuat muka berseri. Nah, muka berseri itu seperti apa? Yang ada di studio ini berseri, muka berseri itu pasti akan kelihatan, ya. Bukan hanya sekedar dibuat-buat. Sebab orang tersenyum itu kelihatan, yang senyumnya dibuat-buat, yang senyumnya senyum sedih, tertawa juga ada kadang tertawa dengan pahit tapi dia tetap tertawa.
Tetapi orang yang dari tertawa keluar dari hatinya, maka akan kelihatan banget ada sukacita yang berbeda. Nah, demikian juga hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Nah, saudara, hati yang gembira terpancar dari mukanya. Jadi sebenarnya nggak bisa dibohongi loh orang yang hatinya bergembira dengan orang yang pura-pura bergembira. Orang yang hatinya bergembira mukanya akan berseri. Tapi orang yang mukanya berseri belum tentu, yang mukanya mungkin tertawa, tersenyum, belum tentu hatinya bisa bergembira. Dia bisa, setelah dia tertawa dengan orang, maka nanti dia bisa menangis. Contohnya orang yang pura-pura ada tamu tertawa dulu gitu ya. Habis itu sedih lagi bisa. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, jika kita mempunyai hati yang gembira, yang kenapa itu menjadi sesuatu yang penting, maka dampaknya juga berbeda dibanding yang gembira dibanding dengan yang mukanya murung. Cenderung orang yang mukanya murung ya bisa membuat kita menjadi kelihatan lebih tua dari umurnya, yang murung terus. Tapi kalau yang gembira itu berbeda, bisa lebih muda. Ya, asal jangan seperti saya lebih muda 17 tahun kan orang lucu. Ya, tapi paling tidak lebih segar lah itu ya. Tetapi jika mempunyai hati yang gembira, maka perhatikan di sini selalu memberi senyuman kepada orang lain. Senyum bukan dibuat-buat. Ya, kalau sekarang pada pakai masker, senyum dan tidak senyum nggak kelihatan ya. Jadi berbedanya sekarang. Nah, Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, ternyata hati yang gembira membuat kita terlihat muda karena wajah kita mungkin ada banyak syaraf, atau karena pada wajah kita ada banyak syaraf, sehingga kalau syaraf ini kemudian selalu digerakkan akan membuat otot-otot kita terlihat sehat. Dan kalau kita murung sebaliknya. Ya, makanya sekarang ada senam tertawa, juga ada senam digerak-gerakkan mulut ya. Sudahlah, kita tertawa saja. Nah, gembira sendiri adalah sebenarnya bukan karena dibuat-buat, tetapi gembira itu adalah keadaan atau kondisi di mana kita merasa nyaman pada saat mungkin kita mendapatkan sesuatu atau saat kita dalam kondisi yang sangat senang. Ya, tetapi firman Tuhan menyebutkan di sini, perhatikan saudara, apakah kita bisa bergembira pada saat kita kondisi kurang baik? Ya. Kalau kita kan seringkali kalau kelihatan banget kalau lagi banyak uang, ketawanya luar biasa. Nanti begitu uangnya sedikit, murungnya uangnya tambah sedikit lagi gitu ya. Sehingga senyumnya, gembiranya hanya ditentukan oleh tebal tipisnya isi dompet. Saudara perhatikan, ini kelihatan sekali ya. Tapi apakah kita bisa bergembira pada saat kita lagi mengalami kesusahan? Kalau lagi senang, wah luar biasa. Tapi kalau lagi susah, bisakah kita bergembira? Apakah kita bisa bergembira saat kita tidak punya uang? Tadi katakan, sampai ada istilah, ya dengan apakah kita membasahi dompet yang kosong itu dengan air mata ya. Saudara perhatikan, apakah kita bisa bergembira saat orang kita atau yang kita sayangi pergi, yang kita cintai pergi, seperti yang hari ini ya, di keluarga kita ada yang berpulang. Nah, pertanyaan ini mungkin sangat sederhana, tetapi sebenarnya butuh komitmen di dalam menjawabnya. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, mungkin kita bisa bergembira dalam kondisi baik. Mungkin kita bisa bergembira pada saat punya uang, pada saat kita menerima sesuatu yang kita harapkan, pada saat kita apa yang kita inginkan tercapai, kita bisa bergembira. Maka kalau bernyanyinya sukacita, kalau bersaksinya luar biasa. Saudara perhatikan, itu memang wajar. Tetapi kalau kita dalam keadaan tidak punya apa-apa, masihkah kita bisa bergembira? Itulah perhatikan di sini kalau kita belajar dalam Filipi pasalnya yang keempat, ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Perhatikan di sini, bersukacitalah senantiasa. Berarti kalau senantiasa, sukacita itu bukan hanya setengah-setengah. Bukan seperti gelombang yang naik turun. Lalu apa hubungannya? Kalau kita melihat dalam bahasa Indonesia sehari-hari, kata bersukacita di sini sebenarnya menggunakan kata bergembira. Semoga kalian selalu bergembira karena Tuhan. Perhatikan di situ. Karena kalian sudah hidup bersatu dengan Tuhan, sekali lagi saya berkata, bergembiralah. Jadi sukacita di sini menggunakan kata artinya juga bergembira. Kenapa? Karena kalau kita kembali kepada teks aslinya, kata sukacita di sini menggunakan kata kairete, yang dalam kalau terjemahan bahasa Inggrisnya rejoice, yang artinya adalah bergembira.
Jadi perhatikan, bergembiralah senantiasa. Senantiasa itu tidak putus bergembiranya. Jadi perhatikan, orang yang ada di dalam Tuhan, maka bergembiranya tidak ditentukan oleh apa yang ada di sekeliling kita, tetapi ditentukan oleh apa yang ada di dalam hati kita. Nah, itulah kata bergembira. Jadi kita tahu bahwa kenapa ini menjadi sesuatu yang penting, sebab surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus dengan tujuan satu hal yang luar biasa, bahwa supaya kita tetap bergembira. Kenapa bisa demikian? Kalau kita melihat ayat-ayat sebelum dari ayat ini, ditulisnya kitab ini, surat ini bukan dalam keadaan Paulus yang dalam keadaan baik-baik saja, tetapi keadaan yang penuh dengan penderitaan. Kenapa? Karena Paulus sedang berada di dalam penjara, menulis surat dalam penjara, tetapi dia memerintahkan bersukacitalah senantiasa. Seharusnya yang memberi pesan ini kan bukan Paulus, orang yang besuk kepada Paulus, tetap semangat ya, tetap bersukacita ya, tetap bergairah ya. Tetapi ini terbalik, Paulus yang ada dalam penjara, Paulus yang menghadapi tekanan, Paulus yang menghadapi persoalan, tetapi dia pesan kepada orang lain, bersukacitalah senantiasa, bergembiralah senantiasa. Ini kan sesuatu yang gak logis. Ada orang di penjara malah tertawa, ada orang di penjara kok sukacita. Ini sesuatu yang luar biasa, yang merupakan sesuatu pembeda. Jadi kalau kita melihat anak Tuhan yang bergembira kalau semuanya baik saja, itu bertentangan loh. Sebab kenapa? Orang lain yang tidak di dalam Tuhan pun bisa melakukan itu. Bisa bergembira, bisa bersukacita kalau pada saat segalanya baik. Tetapi orang yang ada di dalam Tuhan, perhatikan, dalam kondisi apapun, dalam situasi seperti apapun, kita tetap harus bergembira. Nah, inilah yang membedakan, makanya bergembira atau bersukacita yang keluar dari dalam hati. Sebenarnya kan Paulus harus mengatakan, tolong bantu doa ya. Paulus mengatakan, aku dalam susah, topang ya. Tetapi ini justru Paulus mengatakan, bergembira ya, bersukacita ya, tetap semangat. Bayangkan saja, setiap orang yang datang ke penjara nengok, kamu harus bersukacita, kamu harus bergembira, kamu harus bersukacita. Saudara perhatikan, setiap orang begitu. Padahal Paulus itu dalam kondisi yang kurang menguntungkan pada waktu itu. Dan dia mukanya bukan menunjukkan muka yang sedih, tetapi muka yang berseri, yang keluar dari dalam, tidak keluar keluhan di dalam hidupnya. Nah, saudara perhatikan, sehingga kalau kita kembali merenungkan ayat ini, ketika Paulus mengucapkan ini, saya percaya mimik muka Paulus bukan muka penuh kesedihan, walaupun dia dalam keadaan yang buruk. Kenapa? Sebab kalimat ini katakan bersukacitalah. Di dalam ayat 18 pasal yang kedua, Paulus mengatakan begini, dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Perhatikan, kamu juga harus bersukacita dong dengan aku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, dalam bahasa Indonesia sehari-hari, Paulus juga mengatakan begini, kalian pun merasa senang dan turut bergembira dengan saya. Ini sesuatu yang luar biasa. Bahkan kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-21, ayat pasal yang pertama, ayat 21 dikatakan, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini orang yang begitu luar biasa. Dia ada di ambang kematian, aniaya, tetapi dia katakan, ayo bergembira. Kenapa bisa demikian? Bagaimana caranya supaya kita bisa menikmati hati yang gembira di tengah-tengah situasi yang seharusnya tidak bergembira? Kita bisa menikmati sukacita di tengah-tengah situasi yang tidak seharusnya menikmati sukacita. Sama ketika Selasa yang lalu, bagaimana tetap kita harus mencerminkan kejujuran di tengah sekian banyak orang yang tidak jujur. Kenapa? Karena Tuhan memberikan jaminan. Demikian juga tentang hati yang gembira. Bagaimana kuncinya? Yang pertama, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita belajar yang pertama adalah ketika kita hidupnya dekat dengan Tuhan. Karena bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Bergembiralah senantiasa di dalam Tuhan. Itu berarti kita tinggal di dalam Tuhan, dekat dengan Tuhan, sehingga Allah berimmanuel di dalam kehidupan kita. Ada Tuhan. Maka kalau kita belajar kepada Daud yang menyebutkan bahwa bila roh Allah ada,
di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Kenapa? Karena bergembira. Bahkan kalau sekolah minggu kan, aku bahagia, bahagia itu. Kenapa? Awalnya kan lagunya apa itu? Nah, Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Buang ke laut. Perhatikan, bergembira bukan karena apa-apa, karena Tuhan sudah mengangkat dosa kita. Bergembira bukan karena apa-apa, bergembira karena kita punya Tuhan yang ada dalam hidup kita. Jadi perhatikan, bergembira karena kita dekat dengan Tuhan. Kalau Paulus mengatakan hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bahkan dia katakan, kalau boleh aku memilih mati bersama dengan Tuhan, tapi kalau aku ada di dunia ini, maka aku harus menghasilkan buah. Jadikan buah yang perlu dihasilkan tidak berbicara dalam kondisi yang baik. Dalam kondisi apapun aku harus menghasilkan buah. Jadi bagi Paulus, perhatikan, dia menyerahkan hidupnya seutuhnya kepada Tuhan walaupun dia harus mati. Jadi bisa dibilang di sini bahwa Paulus katakan mendekatkan diri bagi Tuhan sehingga ia penuh dengan hati yang gembira. Kenapa? Karena Tuhanlah sumber kegembiraan itu sendiri. Jadi yang bikin gembira bukan sesuatu yang sifatnya materi, karena kita punya Tuhan. Mazmur 43 ayat yang keempat berkata, maka aku dapat pergi ke mesbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Dekat dengan Tuhan menghasilkan kegembiraan. Dekat dengan Allah menghasilkan sukacita. Coba kita merenungkan hari ini, kenapa kita tidak bersukacita? Kenapa kita tidak bergembira? Semakin kita jauh dari Tuhan, seperti anak bungsu, semakin jauh, semakin gersang, semakin jauh, semakin kehilangan sukacita, semakin jauh, semakin menderita hidupnya. Baru setelah dia berkata, aku akan balik kepada Bapakku, baru dia berkata balik aja, ada semangat yang begitu luar biasa. Dan begitu kita ada di dalam Tuhan, sering sekali orang menganggap bahwa sukacita, kegembiraan itu ditentukan dengan apa yang kita punya. Tapi kita bayangkan ketika anak bungsu itu sampai ke rumahnya dalam kondisi yang kotor, dalam kondisi orang lain meminggirkan dia, tapi begitu datang kepada Allah, dipeluk oleh Allah, oleh Bapaknya di situ, bagaimana dia menghadapi sukacita yang begitu luar biasa. Bagaimana ketika kemudian Yakub lari dikejar-kejar Saul, penuh dengan kegersangan yang begitu luar biasa. Tetapi ketika dia bertemu dengan Allah, melihat Allah, berjumpa dengan Tuhan, ketika dia melihat ada tangga dari bumi ke sorga, dia punya sukacita yang luar biasa. Dan kita punya keyakinan sampai dia berkata, nanti aku akan kembali memberikan persepuluhan ke sini ketika Tuhan sudah memberkati di dalam hidupnya. Jadi dia tidak lagi pesimis, tapi optimis meraih masa depan. Kenapa? Karena dia punya sukacita yang luar biasa. Bahkan kalau kita melihat dia dibohongin oleh mertuanya, 10 kali ditipu, 10 kali dibohongin, dia nggak kena penyakit MUTUNG, dia nggak kena penyakit mutung, dia tetap bergairah saja. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, Tuhanlah sumber sukacita di dalam hidup kita. Jadi kalau kita orang hanya sekedar pada saat kita diterima kerja, kita bergembira, kita senang, pada saat kita segala turun lagi, kita sedih lagi, bukan yang seperti itu. Tetapi sukacita yang terus berkesinambungan. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang membuat kita bergairah. Nah Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, kita mau belajar kedekatan dengan Allah, kedekatan dengan Tuhan membuat kita penuh dengan sukacita dan membuat hati kita tenang. Itu yang ada di dalam kehidupan Paulus. Paulus membangun kedekatan dengan Allah. Dengan apa kedekatannya? Yang pertama dengan doa, dan yang kedua dengan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, doa, ketika kita memiliki hubungan yang intim, doa itu ngobrol, doa itu berbicara, doa itu berkomunikasi. Maka ketika kita menghadapi hubungan yang intim dengan Allah, maka membuat dia menjadi tenang, membuat menjadi mengenal Tuhan. Semakin kita kenal Allah, semakin kita dekat dengan Tuhan, maka tentu ketenangan itu akan menghasilkan sukacita yang melampaui segala akal yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang kedua dengan apa lagi? Dengan penuh dengan firman Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kalau kita memiliki firman, ada firman di dalam hidup kita, saudara, firman dapat mengubah segala sesuatu.
Setiap hati yang pedih dapat diubahkan oleh firman Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, kondisi apapun yang kita hadapi, situasi apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, saudara, akan Tuhan ubahkan menjadi sukacita, menjadi bergembira, sehingga hidup kita dijalani dengan penuh kegembiraan. Bukan hanya sekedar merek sampo saja rejoice, tapi benar-benar kita menikmati kegembiraan itu. Kenapa? Karena kita menjalani hidup dengan Tuhan. Yang kedua, saudara, bagaimana kita bergembira? Yang kedua, bergembira karena, perhatikan, hati yang gembira itu ditentukan karena dia dekat dengan Tuhan. Bergembira dalam Tuhan. Hari ini kita bersukacita dalam apa coba? Bergembira dalam apa? Bergembira dengan siapa? Bergembira oleh karena apa? Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi agar dia selalu bergembira. Kenapa? Karena apabila sukacita di dalam Tuhan, mereka akan menjadi kuat di dalam menghadapi persoalan. Semakin kita sedih, semakin kehilangan gairah, dan semakin jauh dari kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan itu yang digunakan oleh iblis untuk menjauhkan. Tapi ketika kita punya gairah bersama Yesus, cakap melakukan perkara yang besar, maka bersama dengan Tuhan, maka kita tetap menyanyikan. Maka nyanyian pujian itu kan bukan nyanyian yang sedih, tetapi nyanyian yang penuh dengan sukacita. Kenapa? Karena kita punya pengharapan. Yang dihadapi oleh jemaat Filipi, itulah juga yang dialami oleh Paulus, bahwa dia di dalam penjara, tetapi tetap memiliki hati yang gembira. Kenapa? Karena dia kenal Tuhan. Karena dia dekat dengan Tuhan. Karena dia tahu betul Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang selalu mencukupkan di dalam hidupnya. Maka dia bersukacita. Kalau istilah Samuel katakan, dia berkata Ebenezer. Kenapa? Karena Tuhan sudah menolong sampai hari ini. Tapi dia punya pengharapan ke depan. Karena Allah yang sudah menolong sampai hari ini adalah Allah yang sama yang akan menolong kita ke depan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, itulah makanya Paulus tetap kuat dan menjadi orang yang kuat. Bukan karena Paulus itu semakin hebat dari sisi fisiknya, tetapi perhatikan di sini, oleh karena dia dekat dengan Tuhan. Dan sebab itulah Paulus mau supaya kita sebagai umat yang ada di dalam Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, kita kenal Tuhan, sehingga sukacita, gembira kita adalah gembira yang dialami oleh Rasul Paulus, yaitu gembira oleh karena kita ada di dalam Tuhan. Penjara tidak membuat Paulus kehilangan gairah. Situasi yang dihadapi tidak membuat dia kehilangan gairah, kehilangan sukacita, tetapi justru semakin bergairah. Sebab Paulus juga pernah berdoa, dan ketika berdoanya sang penyakitnya tidak disembuhkan, kata Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Itulah saudara, kenapa kita harus bergembira? Karena kita tahu Tuhan yang menopang hidup kita. Kenapa kita harus bersukacita? Karena kita tahu Allah yang memegang tangan kita. Dan kalau Allah yang memegang tangan kita, dia tidak akan pernah melepaskan tangan kita. Itulah yang menjadi syarat bagaimana kemudian Paulus sampai akhir hidupnya tetap penuh bersukacita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, firman Tuhan bukan hanya kepada jemaat Filipi saja, tetapi kepada kita yang hari ini ada, agar kita memiliki hati yang gembira, tetapi gembira di dalam Tuhan. Janganlah kita mencari penggembiraan yang dunia janjikan. Mungkin kelihatannya sangat menjanjikan, tapi kalau kita terpaku ke situ, itu tipuan iblis. Kenapa? Karena akhirnya kesukacita, kegembiraannya hanya sementara saja. Tapi kalau kita memiliki hati yang gembira di dalam Tuhan, walaupun kita banyak persoalan, walaupun kita sedang menghadapi satu masalah, kita tahu bahwa tangan Tuhan sedang merendah. Tangan Tuhan sedang menuntun kita. Tangan Tuhan sedang membentuk kita menjadi bejana yang indah di pemandangan Tuhan. Maukah kita memiliki hati yang penuh dengan kegembiraan, sukacita? Mari kita mau belajar untuk menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan. Maka kita akan mendapatkan kegembiraan yang berbeda dengan yang orang lain miliki. Tapi gembira karena Tuhan, gembira karena kita ada di dalam Tuhan. Dan hati yang gembira itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Sebab Tuhan katakan, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi hati
dan pikiranmu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita tunjukkan kepada dunia satu perbedaan di tengah-tengah dunia yang semakin sulit ini. Karena kita punya Tuhan, karena kita punya firman Tuhan, karena kita punya Roh Kudus, karena kita juga tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Miliki hati yang gembira, dan hati yang gembira itulah yang membuat muka kita berseri-seri. Karena hati yang gembira itulah yang menyembuhkan kita. Karena hati yang gembira itulah yang membuat Tuhan suka, Tuhan senang. Dan kalau Allah ditinggikan, kata Tuhan, Dia yang akan menarik banyak orang. Kalau Tuhan disenangkan, apa yang tidak Tuhan berikan bagi kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati, mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita kembali tanyakan pujian tadi. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Kegembiraan, sukacita kita membuat Tuhan tersenyum dan Tuhan bangga kepada kita. Amin Tuhan Yesus. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Amin. Jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Ini hidup kami Tuhan. Semua ku serahkan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Tuhan, inilah yang menjadi kerinduan kami di hadapan-Mu. Dalam kondisi apapun kami mau belajar kepada firman Tuhan. Firman-Mu berkata, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami untuk kehilangan sukacita ketika kami memiliki Engkau di dalam kehidupan kami. Tidak ada alasan kami untuk tidak bergembira ketika kami kenal siapa Tuhan yang kami sembah, siapa Allah yang kami tinggikan di dalam hidup ini. Siapakah Tuhan yang dimana kami tempat meminta dan memohon pertolongan. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang begitu setia, bahkan tahu betul apa yang menjadi kebutuhan kami. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kalau Engkau berkata bergembiralah senantiasa di dalam Tuhan, biarlah ini menjadi bagian kehidupan kami, sehingga orang melihat sesuatu yang berbeda dari kehidupan kami. Bukan bergembira karena sesuatu yang ada di dalam dunia yang sifatnya sementara, tetapi kami bergembira oleh karena kami memiliki Tuhan, dan kami bergembira di dalam Tuhan. Tuhan, terima kasih. Pimpin kami dan jadilah Engkau menjadi pusat di dalam segenap
kehidupan kami. Kami tahu Engkaulah sumber sukacita ilahi yang terus akan memimpin kami, menuntun kami, menopang setiap hidup kami. Kami menjadi pribadi yang kokoh dan tangguh, sebagaimana Paulus mengatakan, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami kuat bukan karena kami hebat, tapi kami kuat karena Tuhan yang hebat itu bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap umat-Mu dan setiap sidang jemaat-Mu Tuhan. Ketika Engkau menjadi pusat di dalam hidup mereka, kami sungguh percaya Engkau akan membuat mereka berhasil dan beruntung dalam segala hal yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami melepaskan shalom bagi bangsa ini. Kalau hari-hari ini masuk ke new normal atas bangsa kami, satu normal yang sesungguhnya tidak normal, tetapi normal karena kami membiasakan dengan situasi yang baru ini Tuhan. Kami percaya Engkau terus memberikan perlindungan, memberikan kekuatan. Bangsa kami ini terus bangkit kembali, dan kami boleh menikmati pertolongan Tuhan. Kuasa Tuhan semakin dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Kau berkati setiap sidang jemaat-Mu. Kiranya kasih anugerah, penyertaan, dan pemeliharaan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan memberkati, menopang, dan menuntun hidup saudara mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kau yang
Haleluya.